Contoh jual beli fala 1. Pada tanggal 9 September 2006, Handoko memiliki uang 20 juta dan ingin ditukarkannya saat itu ke dalam mata uang dolar Amerika. Kurs yang berlaku adalah sesuai dengan tabel di atas. Kita bisa lihat tabel AYU, beli dan jual. Belinya 9.085 dan kurs jual saat itu 9.115. Ditanya berapa dolar Amerika yang didapatkan oleh Handoko dari pertukaran ini. Jawabannya, kurs yang diperlakukan dalam transaksi ini adalah kurs jual, karena money changer dalam hal ini menjual dolarnya kepada Handoko. Oleh sebab itu, Handoko akan mendapatkan dolar Amerika sebagai berikut: 20 juta dibagi dengan 9.115. Hasilnya adalah 2.194. Contoh 2. Pada tanggal 20 September 2004, Nyonya Amelia ingin berpergian ke Arab Saudi dalam rangka ibadah umroh. Dia ingin memiliki uang real sebanyak 9.600 real sebagai bekal akomodasi selama berada di Arab Saudi. Kurs yang berlaku pada tanggal tersebut Rp2.550 dan kurs jualnya Rp2.608. Ditanya, berapa rupiahkah yang harus dimilikinya sebelum berangkat ke Arab Saudi? Jawab, kurs yang diberlakukan kepada Nyonya Amelia adalah kurs jual, sehingga jumlah rupiah yang harus disediakan oleh Nyonya Amelia adalah 9.600 dikali 2.608, hasilnya 25.036.800. Jadi jumlah rupiah yang harus disediakan Nyonya Amelia adalah 25.036.800. Contoh 3. Pada tanggal 9 September 2006, Tuan John Tambora dari Inggris berkunjung ke Indonesia. Dia memiliki uang 850 pound Inggris, 200 euro Eropa. Sesampainya di Jakarta, uang ini akan ditukarkan ke dalam bentuk rupiah. Kurs yang berlaku pada saat itu CIC kurs. Beli pound 17.015 rupiah, kurs jual pound 17.065 rupiah, kurs beli euro 1.570 rupiah, dan kurs jual Rp11.590. Transaksi ini dengan memperhitungkan biaya produksi 2% dari nilai transaksi. Ditanya, berapa rupiahkah yang didapatkannya dari pertukaran ini? Jawab, pound 850 dikali 17.015 sama dengan Rp14.462.750. Euro 200 dikali 11.570 sama dengan Rp2.314.000. Jumlahnya sama dengan Rp16.776.750. Provinsi 2% dikali Rp16.776.750 sama dengan Rp335.535. Jumlah rupiah yang didapatkan adalah Rp16.441.215. Contoh 4. Pada tanggal 15 Januari 2004, Tuan Abdul Hamid ingin berkunjung ke India. Dia memiliki uang tunai dalam bentuk rupiah Rp34.850.000. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah beli Rp198, kurs jual Rp205. Biaya perjalanan adalah transportasi Jakarta India Rp19.500, penginapan Rp26.750, biaya perjalanan wisata selama di India Rp56.865, belanja Rp15.750, transportasi India Jakarta Rp19.650. Pada tanggal 25 September 2004, Tuan Abdul Hamid sampai di Jakarta kembali. Sisa uang rupiah ingin ditukarkan ke dalam bentuk rupiah kembali. Kurs yang berlaku untuk Rp1 adalah beli Rp202 dan kurs Rp210. Ditanya, berapa rupiahkah jumlah uang yang didapatkan pada tanggal 15 Januari 2004 sebelum berangkat ke India? B. Berapa rupiahkah sisa uang Tuan Abdul Hamid sesampai di Jakarta? Jawab, A. Jumlah uang rupiah yang didapatkan oleh Tuan Abdul Hamid tanggal 15 Januari 2004 adalah kurs yang berlaku adalah kurs jual, sehingga Tuan Abdul Hamid akan mendapat uang rupiah sebesar Rp34.850.000 dibagi Rp205 sama dengan Rp170.000.
B. Sisa uang Tuan Abdul Hamid. Jumlah uang rupiah yang dimiliki Tuan Abdul Hamid sama dengan Rp170.000. Pengeluaran transportasi Jakarta India sama dengan Rp19.500. Penginapan Rp26.750. Biaya perjalanan wisata Rp56.865. Belanja Rp15.750. Transportasi India Jakarta Rp19.650. Jumlah pengeluaran sama dengan Rp138.515. Sisa uang rupiah Tuan Abdul Hamid sama dengan Rp31.485. Jumlah rupiah yang didapatkan dari transaksi ini adalah Rp31.485 dikali Rp202 sama dengan Rp6.359.970. Transaksi penjualan ekspor yang dinyatakan dengan mata uang rupiah. Transaksi penjualan ekspor yang dinyatakan dengan mata uang rupiah, maksudnya apabila terjadi transaksi ekspor barang atau jasa, maka pengakuan transaksinya dinyatakan dengan mata uang rupiah. Apabila transaksi penjualan ekspor ini dilakukan dengan secara tunai, maka berarti kita akan menerima pembayaran ekspor ini dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila transaksi penjualan ini dilakukan secara kredit, maka kita mencatat dan mengakui adanya piutang dalam bentuk rupiah. Apabila piutang ini dilunasi kemudian hari, maka pelunasannya akan diterima dalam bentuk rupiah pula. Transaksi dengan cara ini tidak akan mempengaruhi perubahan kurs. Contoh, pada tanggal 5 Desember 2004 dijual barang dagang ke Jepang dengan nilai 2 juta yen Jepang atau senilai 150 juta dengan asumsi kurs yang berlaku pada saat itu 75. Syarat pembayaran 60 hari. Pada tanggal 31 Desember 2004, kurs yen terhadap rupiah menjadi 78. Pada saat penerimaan 5 Februari 2005, kurs yen terhadap rupiah menjadi 80. Ditanyanya, jurnal pada tanggal 5 Desember 2004, 31 Desember 2004, dan tanggal penerimaan piutang pada tanggal 5 Februari 2005. Jawabannya, jurnal pada tanggal 5 Desember 2004 adalah piutang pada penjualan. Piutangnya 150 juta, penjualannya 150 juta. 150 juta didapat dari 20 juta yen Jepang dikali 75 kurs. Jurnal pada tanggal 31 Desember tidak dilakukan pencatatan karena jurnal penyesuaian akibat perubahan kurs sebesar 150 juta tidak akan berubah dengan adanya perubahan kurs sebesar 78. Jurnal 5 Februari 2005 yaitu kas pada piutang. Kasnya sebesar 150 juta, piutangnya sebesar 150 juta. Kenapa kas pada piutang? Karena adanya pelunasan penjualan pada tanggal 5 Februari 2005. Transaksi pembelian impor yang dinyatakan dengan mata uang rupiah. Maksudnya, apabila terjadi impor barang atau jasa, maka pengakuan transaksinya dinyatakan dengan mata uang rupiah. Sama seperti kayak penjelasan transaksi penjualan ekspor yang dinyatakan dengan mata uang rupiah. Contoh, pada tanggal 8 Desember 2004, dibeli barang dagang dari Amerika Serikat senilai 2.000 US dollar atau setara dengan 19 juta dengan asumsi kurs yang berlaku saat ini adalah 9.500. Syarat pembayarannya adalah 60 hari. Pada tanggal 31 Desember 2004, kurs dolar Amerika terhadap rupiah menjadi 9.700. Pada saat pelunasan utang 8 Februari 2005, kurs terhadap rupiah menjadi 9.900. Diminta jurnal pada tanggal 8 Desember, 31 Desember 2004, dan tanggal penerimaan utang tanggal 8 Februari 2005. Jawabannya, jurnal 8 Desember 2004 yaitu pembelian sebesar 19 juta pada utang 19 juta. 19 juta didapat dari pembelian barang dagang Amerika Serikat senilai 2.000 US dollar dikali 9.500 kurs beli. Dan pada tanggal 31 Desember 2004 tidak diadakan jurnal karena akibat perubahan kurs tidak akan merubah tagihan sebesar 19 juta dengan perubahan kurs. Jurnal 8 Februari 2005, utang pada kas sebesar 19 juta. Kenapa utang pada kas? Karena terjadinya adanya pelunasan utang pada tanggal tersebut. Transaksi penjualan ekspor yang dinyatakan dengan masa uang falas.
Transaksi ekspor yang dinyatakan dengan masa uang falas maksudnya apabila terjadi transaksi ekspor barang atau jasa, maka pengakuan transaksi dinyatakan dengan masa uang falas. Apabila transaksi penjualan dilakukan secara tunai, maka berarti kita akan menerima pembayaran ekspor ini dalam bentuk mata uang falas. Apabila dilakukan dalam bentuk kredit, maka kita mencatat dan mengakui adanya piutang dalam bentuk falas. Transaksi dengan cara ini tidak akan dipengaruhi oleh perubahan nilai kurs karena nilai yang kita catatkan pada saat terjadinya penjualan dengan pada saat diterimanya piutang tersebut tidak ada perbedaan. Contoh, pada tanggal 5 Desember 2004 dijual barang dagang ke Jepang senilai 2 juta yen Jepang atau setara dengan 150 juta rupiah dengan asumsi kurs yang berlaku pada saat itu adalah 75 rupiah. Syarat pembayaran adalah 60 hari. Pada tanggal 31 Desember 2004 kurs yen Jepang terhadap rupiah menjadi 78 rupiah. Pada saat penerima 5 Februari 2005 kurs yen terhadap rupiah menjadi 80 rupiah. Diminta jurnal pada tanggal 5 Desember 2004, 31 Desember 2004 dan tanggal penerimaan piutang tanggal 5 Februari 2004. Jawab jurnal 5 Desember 2004. Piutang dalam bentuk yen 150 juta rupiah, penjualan 150 juta rupiah. Jurnal 31 Desember diadakan pencatatan jurnal penyesuaian akibat adanya perubahan kurs yen dari 75 rupiah menjadi 78 rupiah. Karena nilai tagihan kita sebesar 2 juta yen akan mengalami kenaikan dengan adanya perubahan kurs menjadi 2 juta dikali 78 sama dengan 156 juta rupiah. Kenaikan nilai tagihan kita dari 150 juta rupiah menjadi 156 juta rupiah adalah 6 juta rupiah, merupakan keuntungan perusahaan akibat adanya perubahan nilai kurs. Keuntungan dan kerugian akibat transaksi mata uang asing ini juga merupakan objek pajak penghasilan. Jurnal yang dibuat adalah piutang yen 6 juta rupiah, keuntungan pertukaran mata uang 6 juta rupiah. Jurnal 5 Februari 2005 kas rupiah 160 juta rupiah, pada piutang 156 juta rupiah, dan keuntungan pertukaran mata uang 4 juta rupiah. Perhitungan piutang yen awal 5 Desember 2004 kurs 75 rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Penyesuaian tanggal 31 Desember 2004 kurs 78 rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Jumlah piutang yen sebelum dilunasi 5 Februari 2004 adalah 156 juta rupiah. Jumlah yang diterima pada tanggal 5 Februari 2 juta dikali 80 sama dengan 160 juta rupiah. Keuntungan pertukaran mata uang sama dengan 4 juta rupiah. Transaksi pembelian impor yang dinyatakan dengan mata uang falas. Contoh, pada tanggal 8 Desember 2004 dibeli barang dagang dari Amerika Serikat senilai 2.000 US dollar atau setara dengan 19 juta. Dengan asumsi kurs yang berlaku pada saat itu adalah 9.500. Syarat pembayaran adalah 60 hari. Pada tanggal 31 Desember 2004, kurs dolar Amerika terhadap rupiah menjadi 9.700. Pada saat pelunasan utang pada tanggal 8 Februari 2005, kurs dolar terhadap rupiah menjadi 9.800. Diminta jurnal pada tanggal 8 Desember 2004, 31 Desember 2004, dan tanggal penerimaan piutang pada tanggal 8 Februari 2005. Langkah pertama, membuat jurnal pada tanggal 8 Desember 2004. Pembelian yen pada utang 19 juta didapat dari 2.000 US dollar dikali sama 9.500. Langkah kedua, membuat jurnal tanggal 31 Desember. Karena pada tanggal ini tidak diadakan jurnal penyesuaian akibat nilai kurs dolar Amerika dari 9.500 menjadi 9.700 merupakan nilai kewajiban kita sebesar 19.000 atau 2.000 US dollar akan mengalami kenaikan. 2.000 dikali 9.700 menjadi 19.400. Dengan adanya perubahan kurs, kenaikan kewajiban adalah 400 rupiah. Kenaikan ini merupakan kerugian perusahaan. Jurnal yang dibuat adalah kerugian pertukaran mata uang pada utang yen sebesar 400. 400 didapatkan dari 19 juta dikurang sama
19.400. Kenapa kerugian pertukaran mata uang? Karena semakin tinggi nilai kurs, semakin kita merugi. Langkah ketiga, membuat jurnal tanggal 8 Februari 2005. Utang kerugian pertukaran mata uang pada kas 19.400, 200, kerugian pertukaran mata utang 200 dan kas 19.600. Perhitungannya, utang dolar awal tanggal 8 Desember 2004, kurs 9.500 adalah 19 juta. 2000 US dollar dikali 9.500. Penyesuaian tanggal 31 Desember 2004, kurs 9.700 didapatkan dari 19 juta dikurang sama 19.400. 19.400 didapatkan dari 2.000 US dollar dikali sama 9.700. Jumlah utang dolar sebelum dilunasi pada tanggal 8 Februari 2004 itu total dari 19 juta ditambah sama 400.000 rupiah. Jumlah yang dibayar pada tanggal 8 Februari 2005 itu 19.600 didapatkan dari 2.000 US dollar dikali 9.800. Jadi kerugian pertukaran mata uang adalah 200 rupiah didapatkan dari total jumlah utang pada tanggal 8 Februari 2004 dikurang dengan jumlah yang dibayar pada tanggal 8 Februari 2005. Berikut adalah contoh soal translasi. Pada tanggal 1 Desember 1984, eksportir USA menjual secara kredit kepada importer Indonesia senilai 1 juta kurs US dollar dalam mata uang Swedish yaitu 0,20 Swedish krona. Jangka waktu piutang 90 hari atau setara dengan 3 bulan untuk menghindari resiko menerima kurang dari 200.000 US dollar atau 0,2 dikali 1 juta. Eksportir US dollar membeli kontrak forward tanggal 31 Desember 1984 untuk mengirim 1 juta Swedish krona untuk 0,19 US dollar. Pada tanggal 1 Maret 1985, pada kurs US dollar 0,17 dalam mata uang Swedish krona. Berikut jawabannya. Pada tanggal 1 Desember 1984, jurnalnya adalah piutang kontrak diskon yang ditunda pada hutang kontrak SEK atau dalam mata uang Swedish. Yang didebit adalah 190.000 dan 10.000, yang dikredit adalah 200.000. Perhitungannya untuk jumlah masing-masing 0,2 dikurang 0,19 dikali 1 juta hasilnya 10.000. 0,2 dikali 1 juta hasilnya 200.000. 0,19 dikali 1 juta hasilnya 190.000. Jurnal berikutnya tanggal 31 Desember 1984. Hutang kontrak SEK pada keuntungan transaksi, yaitu di debitnya 10.000 dan di kreditnya 10.000. Untuk mencatat keuntungan transaksi tambahan dengan menyesuaikan kontrak forward dengan kurs USD 0,19. 10.000 itu didapat dari 0,2 dikurang 0,19 dikali 1 juta. Jurnal berikutnya adalah tanggal 31 Desember 1984, beban diskon pada diskon yang ditunda. Nominal yang didebit 3.333 dan yang dikredit juga sama 3.333. Perhitungannya adalah amortisasi diskon yang tertunda untuk 1 bulan. 10.000 itu didapat dari 0,2 dikurang 0,19 dikali 1 juta. Dan dibagi 3. 3 itu didapat dari jangka waktu piutangnya. Hasilnya adalah 3.333. Jurnal berikutnya tanggal 1 Maret 1985. Hutang kontrak SEK pada keuntungan transaksi, yaitu 20.000 di debit dan 20.000 di kredit. Untuk catatan keuntungan transaksi tambahan dengan menyesuaikan kontrak forward dengan kurs yang berlaku adalah 0,19 dikurang 0,17 dikali 1 juta. Hasilnya adalah 20.000. Jurnal berikutnya adalah tanggal 1 Maret 1985, beban diskon pada diskon yang ditunda.
10.000 dikurang 3.333, hasilnya yang didebit yaitu 6.667 dan yang dikredit juga sama 6.667. Jurnal berikutnya adalah tanggal 1 Maret 1985, hutang kontrak SEK pada Falas. Yang didebit adalah 170.000 dan yang dikredit juga sama 170.000. Mencatat pengiriman SEK 1 juta kepada Indonesia, yaitu yang di soal tadi adalah 1 juta dikali 0,17, hasilnya 170.000. Dan jurnal yang terakhir adalah tanggal 1 bulan 3 1985, kas pada piutang kontrak, yaitu yang didebit adalah 190.000 dan yang dikredit juga sama 190.000. Untuk mencatat penerimaan kas US dollar 190.000 dibagi kontrak forward.